Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siang, udah lembek banget suaranya. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fan. Alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi 'allamana kaifa nashkuru ni'ama maulana al-karim al-mannan wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri wal ahyan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum al habib Syekh Muhammad Mukhtar Hasbullah yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam Jumu'ah, malam di mana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna a'mala ummati tu'radu alayya fi kulli itsnainin wa khamisin. Sesungguhnya amal umatku selalu dilaporkan kepadaku setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi setiap hari Senin, hari Kamis, amal, perbuatan, perkataan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan kita selalu dilaporkan kepada Nabi. Ada laporannya sama Nabi. In wajadtu khairan hamidtullaha. Kalau aku dapatkan laporan itu baik, umat Islam, umat Nabi Muhammad pada hari Senin dan hari Kamis laporannya baik. Hamidtullaha, aku puji Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau laporannya tidak baik, hari Senin sama hari Kamis ada yang teler, ada yang kerjaannya ngerumpi, menyebar fitnah, berkelahi. Istaghfartullah, aku mintakan ampun kepada Allah. Bayangkan bagaimana baiknya Nabi kepada kita. Kalau laporan yang kita lakukan baik kepada Nabi, Nabi ucapkan alhamdulillah, Nabi gembira. Tapi kalau laporannya nggak bagus, rapotnya merah, Nabi mintakan ampun untuk kita semuanya.
Nah, bagaimana perhatian kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi begitu baik sama kita, berapa banyak sholawat yang selalu kita ucapkan setiap hari, betapa banyak pujian-pujian yang kita sampaikan kepada baginda Nabi SAW agar beliau tersenyum melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan, bisa menggembirakan hati Nabi. Nabi yang kehidupannya baik untuk kita, setelah matinya pun baik untuk kita. Yang kita harapkan syafaat beliau nanti. Padahal bukan hanya nanti, di dunia saja kita perlu mengharapkan syafaat Nabi, apalagi di akhirat. Kalau kita mau mengandalkan apa yang kita andalkan amalan kita. Kebaikan apa yang kita andalkan? Sholawat yang mana yang kita bisa banggakan? Sholat seperti apa yang bisa kita tonjolkan? Semua masih penuh keriaan, semua masih berhias sum'ah, masih berhias ujub, masih ada takabur di hati kita semua. Yang kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur kita pada malam ini kita kumpul untuk mengenang orang baik, jasa-jasa orang baik. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan kematian. Dulunya kita hidup apa mati? Kita diawali kematian pakai kehidupan. Ayo. Kita diawali dengan kematian apa kehidupan? Ya kan kita yang ngerasain. Mati dulu apa hidup dulu? Hah? Mati dulu apa hidup dulu? Di Qur'annya mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian. Jadi kita mati dulu. Kita terbuat dari benda mati. Dulunya kita ada di kangkung, dulunya kita ada di kacang, dulunya kita ada di gado-gado, di pecel. Itu makanan semua dimakan oleh ayah kita jadi sperma, dimakan oleh ibu kita menjadi sel telur. Maka bertemulah sperma dengan sel telur. Dulunya benda mati, dulunya kita benda mati. Makanya kalau kita tahu, kita sadar awalnya kita benda mati, nggak ada yang sombong. Apa yang kita mau sombongin? Jago, kejagoan apa yang kita miliki? Kalau udah kena asam urat sama kolesterol, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, biar kuda-kudanya mantep, udah kena kolesterol sama asam urat, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kerenggor aja jatuh. Apa yang kita andalkan?
jalan sempoyongan, berdiri gemeteran. Bagaimana kita mau gerak jurus kalau kena kolesterol dan asam urat? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dulunya kita benda mati. Kalau tahu benda mati nggak ada yang sombong, apa yang kita mau sombongin? Apa yang kita mau sombongin? Harta. Sebentar datang si jago merah, habis ludes semuanya. Kegantengan, jatuh kepleset dari motor, kecelakaan, mukanya ganteng hilang, hidungnya juga jadi pesek. Apa yang kita mau andalin, saudara? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini Quran. Makanya kita sistemnya ngaji sekarang. Kalau setiap malam Jumat udah ada jurus, udah ada latihan ini itu, sekarang latihan olah akal. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sih kalian bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kamu benda mati, dulunya kamu ada di nangka, ada di mangga, ada dimakan oleh bapak kita jadi sperma, dimakan oleh ibu kita jadi setelur, bertemulah sperma dengan setelur, jadi kita. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sih kalian kok bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kamu benda mati. Kalau tahu kita benda mati, nggak ada yang bakal bisa sombong. Malu kita mau sombong kepada Allah. Jadi kalau ada orang sombong-sombong gampang itu. Semua asal kita dari kangkung. Yang satu ngangkang, satu melengkung. Jadi kita dah. Ya kan? Jadi kita. Asalnya dari kangkung. Yang muda-muda belum paham. Jangan saya tahu yang tua-tua mau udah nyenger malam Jumat itu. Ya. Maka fa'ahyakum, dari benda mati Allah hidupkan. Summa yumitukum, dimatikan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah membuat kematian dan kehidupan untuk kita semua, liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi kita disuruh berlomba-lomba untuk saling memperbagus amaliyah kita. Tanamkan sifat tawadhu', rendah hati. Alhamdulillah, saya ketemu almarhum Habib Syekh Muhammad Mukhtar Hasbullah, itu di awal tahun 97, Januari 97. Itu pertemuan ulama umara di asrama haji Pondok Gede. Pertemuan dengan Wakapolri dan Wakapolda karena menghadapi Mei 97. Itu pertemuan bulan Januari tahun 97. Makanya
beliau minta bantuan supaya saya bisa menyusun sebuah buku yang awalnya itu tulisan masih lembaran-lembaran. Kalau jamaah punya buku tentang aurat putra setia, di belakangnya ada gambar saya. Ya, dulu masih muda, sekarang juga masih muda, alhamdulillah. Ya, terus sengaja saya cantumkan foto saya, nama dan nomor telepon. Maksudnya ikut bertanggung jawab. Siapa yang tidak paham dengan isi buku itu, silahkan tanya kepada yang menyusun buku itu. Ya, itulah ada gambar saya. Tahunnya lupa tahun berapa itu mulai dicetaknya. Alhamdulillah. Kenapa? Supaya saya ikut andil di dalam mengembangkan zikrullah. Bagaimana cara berzikir yang baik sesuai dengan tuntunannya. Jadi saya ikut bertanggung jawab, nimbrung. Walaupun saya bukan orang putra setia, tapi saya setia membantu. Bagaimana upaya supaya putra setia ini betul-betul menjadi muslim kafah, muslim yang kuat dan mempunyai akidah yang dalam, mempunyai pegangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kalau bukan lantaran almarhum orang baik, tidak mungkin setelah 23 tahun beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perguruan putra setia berkembang kemana-mana. Ini pertanda bahwa almarhum adalah orang baik. Kalau nggak baik kagak mungkin berkembang. Maha gurunya udah nggak ada, guru besarnya udah nggak ada, mau ngapain lagi? Paling masing-masing ingin menjadi pemimpin, nggak punya andil tapi pengen jadi pemimpin, nggak tahu sejarahnya seperti apa. Makanya beliau diumpamakan seperti kaca yang bening, yang selalu dapat menangkap sinyal-sinyal ilahiyah. Nah, sinyal-sinyal ilahiyah ini disampaikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu betul-betul menjadi muslim yang kafah. Maka dianjurkanlah setiap pertemuan, terutama malam Jumat Kliwon, selalu ada sholat tasbih. Sholat yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW kepada pamannya Abbas, supaya dapat melakukan sholat tasbih kalau bisa tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nggak bisa, 6 bulan sekali. Nggak bisa juga setahun sekali. Nggak bisa juga seumur hidup 1 kali. Terus saking pentingnya sholat tasbih. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 rakaat, 1 rakaat 75 kali, berarti 4 rakaat isinya 300 kali. Nah, perlu diketahui siapa yang pertama mengucapkan kalimat subhanallah. Siapa yang pertama mengucapkan kalimat walhamdulillah? Siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Maka lengkaplah menjadi subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pentingnya biar kita tahu apa makna surat tasbih. Yang pertama kali mengucapkan kalimat subhanallah adalah hamalatul arsy, malaikat penanggung arsy, malaikat yang manggul arsy. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk memanggul arsy yang sangat besar, yang besarnya itu kalau diumpamakan dunia ini ditaruh di arsy persis seperti duit 1000 perak logam itu ditaruh ke stadion utama Senayan. Itu umpama dunia dibandingkan sama arsy. Makanya malaikat yang 8 ini merasa termehek-mehek. Orang kita bilang termehek-mehek. Yang paham nggak termehek-mehek? Ya kan, nggak kuat. Bayangkan saja mulai diciptakan arsy sampai nanti hari kiamat, dan arsy itu salah satu makhluk yang diabadikan oleh Allah, nggak bakal hancur. Merasa berat. Arsy yang begitu besar dipanggul hanya oleh 8 malaikat. Tapi Allah perintahkan fasabbih, bertasbihlah kamu kepada Allah. Maka sejak itu malaikat hamalatul arsy mengucapkan subhanallah, 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 sampai sekarang, sampai nanti. Urusan yang tadinya berat menjadi ringan dengan ucapan subhan. Nah, ucapan-ucapan ini bisa kita lakukan di rumah. Urusan rumah tangga berat, udah kontrakan belum bayar, BBM naik, gaji juga kagak naik-naik, kehidupan semakin berat. Mana bini bunting tua, semakin berat. Tapi dengan kita sering membaca subhanallah, 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 urusan yang berat menjadi ringan. Biar tahu manfaatnya. Yang berat jadi ringan dengan bertasbih kepada Allah. Makanya Nabi memberikan ijazah, siapa saja yang kehidupan rezekinya kembang kempis, seringan kempisnya daripada kembangnya, ya. Napasnya Senin Kamis, Selasa Rabu libur, napas lagi Kamis, ntar ketemu lagi Senin, begitu terus. Diajarkan sebelum sholat subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Insya Allah rezekinya lancar, dagangnya laris, usahanya maju dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tasbih yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih dan memuji Allah dan ucapkan istighfar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi ada dalilnya. Setelah itu datang Nabi Adam. Nabi Adam pertama yang mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah beliau diciptakan dari tanah. Summiya Adam
li'annahu khuliqa min adimatin. Dinamakan Adam karena beliau diciptakan pakai citakan, dicitak. Kalau kita nggak dicitak, maka bentuknya beda-beda. Ya, ini tanda kekuasaan Allah. Sekian banyak orang nggak ada yang sama, pasti beda kok. Serupa tapi tak sama. Yang menentukan nggak samanya apa? Sidik jari, pasti beda. Ya, hidungnya sama, jidatnya beda. Ya, janggutnya sama, alisnya beda, itu pasti ada. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ditiupkan ruhnya, wa nafakha fihi min ruhihi, begitu ditiupkan ruhnya, hiduplah Nabi Adam. Pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam, alhamdulillah. Pertama yang diucapkan Nabi Adam, alhamdulillah. Masuk ke dalam surga. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Digoda oleh setan, Adam khilaf. Padahal bukan khilaf, itulah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibikin khilaf. Fawaswasa alaihi syaitan, dibikin khilaf sehingga keduanya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendekati pohon yang dikatakan pohon khuldi, tapi memetik pohonnya itu, memetik buahnya. Nah, diusirlah Nabi Adam. Ukhruj anta, keluar, diusir dari surga. Nabi Adam merasa bersalah kepada Allah cuma gara-gara memetik buah khuldi. Istighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bersujud kepada Allah, beristighfar, gak lama, cuma 400 tahun. 400 tahun beliau istighfar kepada Allah, baru diampuni dosanya oleh Allah. Ditandai dengan ayat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Baru menemukan satu kalimat, hei Adam, bangun, angkat kepalamu, dosamu telah aku ampuni. Nabi Adam angkat kepalanya, saya mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Siapa yang pertama kali mengucapkan? Biar tahu sejarahnya. Ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah sampai 950 tahun beliau berdakwah, tidak banyak mendapatkan jamaah. Ada yang mengatakan cuma 9 orang, ada yang mengatakan 41 orang jamaahnya. Bahkan dimusuhin oleh anak dan istrinya. Kan'an, Allah perintahkan suruh bikin perahu. Bikin perahu jauh dari pantai. Apa istrinya bilang? Lihat tuh suami saya, apa enggak gila? Bikin perahu jauh dari pantai. Bagaimana cara gotongnya? Bagaimana cara dorongnya? Anak dan istrinya menjadi provokator. Kapal udah jadi, tunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak provokator sama sang ibu. Itu kapal yang udah jadi diberakin. Ya, orang sekampung suruh buang kotorannya di situ, suruh berak di kapal.
Nabi Nuh sayang ngeluh dada. Ya Allah, bagaimana ini? Tenang aja, jangan usah khawatir. Ada semua yang pada berak di kapal itu segala macam kena penyakit gatal. Datang kepada Nabi Nuh, anaknya, Pak, bagaimana itu? Orang-orang kan pada penyakit gatal, obatnya apa? Allah kasih irham kepada wahyu, memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Salapnya gampang, itu salap cap kapal. Obatnya salap cap kapal. Jadi kotoran yang dibuang di kapal diusapin ke penyakitnya, sembuh. Semua orang kampung dipanggilin semua, ayo yang gatal-gatal semua tuh, salapnya salap cap kapal. Ya, sembuh semuanya. Kotorannya udah habis, orang masih banyak yang datang, banyak yang belum sembuh. Akhirnya ambil air, dibersihkan, airnya itu juga jadi obat yang mujarab. Tuh, nggak usah khawatir, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kapal udah selesai, udah bersih semua, dibersihkan lagi oleh orang yang buang kotoran di situ, apa? Datang banjir, datang itu air, nggak ada dayungnya, kapal nggak ada mesinnya. Nabi Nuh suruh bikin kapal seutuhnya saja, nggak pakai pengayuh. Orang bilang nggak pakai dayung. Terus bagaimana? Yang menggerakkannya itu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kapal bergerak. La ilaha illallah, tidak ada yang menggerakkan kapal ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengatasi masalah ini illallah, kecuali Allah. Yang terakhir datang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dilempar di api oleh Namrud alaihi la'nah. Itu api tidak mampu membakar. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Jangan salah kaprah. Orang ajarin baca ya narukuni bardan wa salaman alayya. Mengambil ibu Nabi Ibrahim biar nggak kebakar api. Ya narukuni bardan wa salaman alayya. Hei api, jadilah dingin dan selamat buat saya. Kagak mempan, kagak mempan. Mulut kita kagak mempan. Nabi Ibrahim bukan itu yang dibaca. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat api unggun yang begitu besar, penuh ketakutan, pasrah kepada Allah secara total, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulama memberikan ijazah baca ba'dal asar 450 kali. Yang dibaca Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, kepasrahan total kepada Allah. Jadi kalau kita udah kepepet, banyak musuh yang menghantam kita, banyak orang yang musuhin kita, banyak tetangga yang syirik sama kita, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah yang bilang wa qulna, dan kami katakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang ngomong Allah supaya api jadi adem, ayem, tentrem. Begitu dilempar ke api, Nabi Ibrahim teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kemenangan. Jadi itu ucapan subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu kata-kata yang tidak pernah terdengar kata-kata itu sebelumnya, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca 100 kali, maka 99 kesusahannya Allah bereskan. Kesusahan yang paling ringan stres. Tuh, stres yang paling ringan dikatakan begitu. Nah, lebih dari stres apa tuh namanya? Ya, itu yang paling ringan. Tapi dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semua beres. Biar kita yang melakukan surat tasbih tambah yakin. Jangan mendengarkan ocehan orang. Sebab orang kagak tahu. Sekarang banyak musuh-musuh kita itu, musuh dalam selimut. Itu Wahabi. Mereka pahamnya paham mujassimah. Allah dianggapnya seperti kita, punya tempat. Makanya nggak usah heran kalau mereka bertanya. Ada mungkin di terjemah yang bertanya, ngomong-ngomong yang ciptain Allah siapa ya? Kalau Allah ada yang menciptakan, berarti ada Tuhan selain Allah. Makanya butuh belajar tentang sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradatil muhayat sama basor kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimu. Tuh, biar paham. Kalau kita belajar cuma sekedar belajar silat, belajar aurat, tapi tidak ngaji tauhid, nanti jadi kacau. Timbul pertanyaan kita, kalau Allah tidak bertempat, tempatnya tidak di langit, tempat di aras, berarti repot dong. Kan kita angkat tangan kalau berdoa, berarti Allah di atas. Ada hadis, setiap 2/3 malam Allah turun ke langit pertama. Turunnya nyebruk apa? Pakai tali. Kita mengatakan Allah ada, dari dulunya udah ada, itu aja kagak boleh kalau ngaji tauhid. Kita mengatakan Allah dari dulu memang udah ada, nggak boleh. Kenapa? Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Kalau dikatakan Allah udah ada dari dulu, langit juga udah ada dari dulu. Nah, langit nggak ada langit. Langit udah ada dari dulu, bumi udah ada dari dulu. Ya, air udah ada dari dulu, berarti sama dong. Menyamakan Allah dengan sesuatu namanya tidak mukhalafatul lil hawadisi. Kita pahami bahwa adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ini kalau kita ngaji tauhid. Jangan kita mengatakan siapa yang menciptakan Allah, yang bikin Allah siapa? Yang bikin Allah itu berarti Tuhan. Tuhan juga butuh lagi kepada Tuhan yang lain. Nanti timbul daur dan tasalsul yang nggak ada habis-habisnya. Makanya begitu panitia datang ke rumah itu minta pada malam ini acaranya acara membahas masalah aurat. Saya bilang jangan.
membahas masalah aurat, waktunya khusus, namanya bedah buku. Karena saya yang nulis, saya bertanggung jawab. Ya, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, maksudnya apa. Boleh nanti bikin apa 3 bulan sekali, bikin pengajian khusus masalah membahas aurat yang tercantum di buku. Sekarang yang penting penanaman kita. Dan kita yakin, pertama kita yakin guru kita itu siapa. Kalau beliau tidak orang baik, maka tidak mungkin akan tetap bertahan seperti ini. Nggak mungkin. Saya yakin bahwa beliau orang ikhlas, beliau orang baik, beliau orang yang cinta. Cintanya beliau kepada kita, dibikinlah buku supaya kita nggak casar, biar ada pegangannya. Makanya gembira saya ketika Bang Hamid datang ke rumah minta untuk mengisi acara haul ke-23, insya Allah. Walaupun kemarin-kemarin 20 hari saya sakit, alhamdulillah udah waktunya sehat, alhamdulillah. Biar tambah yakin guru kita itu siapa pertama. Ya, yang tadi ayatnya saya sudah bacakan itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kami yang menciptakan benda yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan, dicatat, ada catatannya. Perwakilan malaikat raqib dan atid, ada catatannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dicatat itu peninggalannya, termasuk kalian semua yang hadir adalah peninggalan beliau. Anak dan istrinya peninggalan beliau. Majelis setiap malam Jumat peninggalan beliau. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ada peninggalan yang baik, ada pahala yang terus mengalir. Dan saya yakin bahwa beliau hadir pada malam ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Semua beliau saksikan. Beliau bergembira dengan adanya acara seperti ini. Nah, kegembiraan beliau ini akan membawa keberkahan untuk kita. Tidak usah khawatir. Nah, dikatakan jadilah orang soleh kalau hidup kita mau berkah. Sebab Nabi yang mengatakan dalam Al-Quran, inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sungguhnya pendampingku, pelindungku, penjagaku, pengaturku Allah. Yang melindungi kita siapa? Allah. Yang mengatur kita siapa? Allah. Yang menjamin hidup kita siapa? Allah. Alladzi nazzala al-kitab, Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, yang dapat kita jadikan suri tauladan, yang dapat kita jadikan satu pegangan, satu pedoman. Wa huwa yatawallas sholihin, Allah yang akan menjamin kehidupan orang-orang soleh. Kalau kita hidup kita mau berkah, jadilah orang-orang soleh supaya berkah hidup kita. Kalau kita jadi murid saja, nggak usah sok jadi guru besar. Ya, nggak usah jadi sok guru besar cuma satu. Udah, yang lain tetap ikutin apa petunjuk daripada guru besar. Sebab kalau nggak begitu hati kita ini terus was-was.
Kenapa? Nggak pernah puas. Al-Habibul Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, wa in tardha bil maqsumi ishta muna'aman wa in lam takun tardha ishta fi hazan. Kalau kamu ridho, kamu nerimo apapun bagian yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, ishta muna'aman, hidupmu bakal penuh kenikmatan. Rumah ngontrak tapi ridho, alhamdulillah, tidur enak, nyenyak. Makan biar nasi putih doang, di atasnya diaurin bawang goreng, bawahnya empal, udah nikmat udah. Ya, anget-anget, diaurin bawang goreng, di dalamnya ada empal, udah nikmat banget udah. Ya. Biar rumah ngontrak tapi hidup kita ridho, penuh dengan keridhaan, insya Allah berkah, penuh kenikmatan. Tapi wa illam takun tardha istafi hazan. Kalau kita nggak pernah ridho dengan pemberian Allah, jadi dulu masih naik motor itu juga, kapan juga NMAX, mikirin terus. Hari sering ngelamun jatuh dari motornya rusak, ya kan? NMAX kagak ketemu. Jadi wa in lam takun tardha, kalau kita nggak pernah ridho dengan apa yang Allah tentukan buat kita, ishtafi hazan, hidup kita bakal sedih melulu, lihat orang curiga melulu, ya nggak pernah ada puas-puasnya. Ini yang dikhawatirkan. Maka kalau kita mau bahagia, jadilah orang yang betul-betul ridha. Sebagai murid, saya tetap murid dan saya akan berbakti, ya. Nah, kalau umpamanya mau ada pimpinan baru, bikin musyawarah besar. Nah, siapa yang mau ditunjuk? Asal dasar musyawarah, ya. Dan masing-masing pengen jadi pimpinan, repot. Kapal aja ada 2 nahoda, nggak bakal nyampe. Jadi masing-masing sama-sama gotong royong, kerjasama, insya Allah sebuah berkah. Kalau hidup kita berkah, diridhoi oleh almarhum sebagai guru besar, insya Allah berkelanjutan panjang, insya Allah. Tapi kalau masing-masing pengen jadi pimpinan, repot. Siapa yang mau jadi anak buah, semua pengen jadi pimpinan. Ya, silakan pimpinan cabang, pimpinan ranting, silakan. Tapi semua kembali atas dasar semula, supaya kita betul-betul apa yang dikatakan wa in tardha bil maqsumi ista muna'aman. Jadi biar cerdas. Jadi murid biar cerdas. Belajar tauhid biar jelas. Jangan sampai kacau pikiran kita. Jangan sampai nanti kita sholat kita bayangkan. Sebab ada murid saya pergi haji ke Mekah, katanya Baitullah, rumah Allah, dicari kok Allahnya kagak ada. Ya, datang ke rumah ayah, kenapa? Katanya rumah Allah, kok Allahnya kagak ada di sono. Ini karena kagak ngaji tauhid. Tapi kalau ngaji tauhid insya Allah paham. Kalau mau dengar kajian tauhid saya, lihat Az-Zawiyah TV. Insya Allah ada kajian tauhid setiap hari Minggu. Ya, kenapa? Supaya kita tuh paham, kenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama buat manusia, siapapun dia yang namanya manusia, wajib pertama mempelajari ma'rifatul ilah, kenal kepada Tuhan. Kenapa tidak ma'rifatullah? Kenapa Ibnu Ruslan mengatakan ma'rifatul ilah?
sebelum kita kenal Allah, kenal Tuhan dulu. Apa itu Tuhan? Kita udah gede-gede gini tanya Tuhan juga gak tahu. Apa itu Tuhan? Tahu. Katanya sih katanya. Loh, kalau katanya nanti sama juga orang buta nyanyi bintang kecil katanya orang tidak lihat. Ya. Sama seperti itu. Dia kenal kepada Tuhan. Apa itu Tuhan? Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tuhan itu sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi. Setiap yang kita butuhkan dan kita patuhi namanya Tuhan. Butuh kepada duit, butuh, kita patuhi apa maunya duit, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kita telah mempertuhankan duit. Butuh kepada nafsu, kita turutkan apa maunya nafsu, namanya kita mempertuhankan nafsu. Inilah yang dikatakan taghut, ma'ubida min dunillah, yang diibadati selain Allah namanya taghut. Jangan sampai kita menyembah taghut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah sebagai pemimpin, pelindung, penjaga, penjamin orang-orang mukmin. Allah mengeluarkan orang mukmin itu dari kegelapan untuk menuju alam yang terang benderang, alam cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, pemimpinnya itu taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut itu mengeluarkan manusia dari alam yang terang benderang, alam cahaya, menjadi alam kegelapan, alam kekafiran. Ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita belajar tapi kita nggak paham. Kita sholat tasbih, kita nggak paham. Tapi kalau kita tahu ilmunya segala macam, maka tambah mantap. Ketika kita sholat tasbih tambah mantap, setiap kita ngaji tambah mantap. Namanya ada kemantapan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kita udah mantap, tidak bakal goyang. Apapun yang terjadi tetap sekali Allah, tetap Allah. Itulah yang dikatakan jalan istiqomah. Ya. Dan mudah-mudahan dengan acara haul ke-23 ini akan menambah wawasan kita, akan menguatkan kepribadian kita, akan mengokohkan akidah Islamiyah kita, akan menambah keyakinan apa yang kita lakukan sehari-hari, semua apa yang kita jalankan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, terlindung daripada murkanya Allah, hidup bahagia di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.